Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Iko Mangwidiana. Saya dari kelas J, NIM saya 4524091286. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sarana ilmiah, bahasa dan matematika. Bahasa memegang peran penting dalam suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelasiman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan membahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernapas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Dengan kemampuan kebahasaan, akan terbentang luas cakrawala berpikir seorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Melalui pernyataan ini, orang-orang berpikir akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa? Apa fungsinya? Bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah? Bloch dan Traeger mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh satu kelompok sosial sebagai alat untuk komunikasi. Senada dengan definisi di atas, Joseph Brown mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang unsur yang pertama yaitu simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Simbol-simbol vokal arbiter. Istilah arbiter di sini bermakna makna suka dan tidak perlu ada hubungannya yang valid secara filosofi antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Misalnya untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebut horse, orang Perancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Sistem yang berstruktur dari simbol-simbol arbiter, walaupun hubungan antara bunyi dan artinya ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika atau psikologi, namun kerjasama antar bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan inter yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Fungsi bahasa.
Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak perbedaan pendapat ini saling melengkapi, secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama koordinator kegiatan masyarakat, yang kedua penetapan pemikiran dan pengungkapan, yang ketiga penyampaian pikiran dan perasaan, yang keempat penyenangan jiwa, yang kelima pengurangan kegoncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taiman, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulatoris, yang ketiga fungsi interaksional, yang keempat fungsi personal, yang kelima fungsi heuristik, yang keenam fungsi imajinatif, dan yang ketujuh fungsi representasional. Kniler mengemukakan tiga fungsi bahasa sebagai mana yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Buller membedakan fungsi bahasa dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Lanjut, Desmond Morris mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu yang pertama information talking, pertukaran keterangan dan informasi, mood talking. Hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buller. Yang ketiga exploratory talking sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran, sebagaimana fungsi estetis, dan grooming talking, tuturan yang sopan yang maksudnya kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial menghindari pertentangan. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan dicapai akan terwujud. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah untuk itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Selanjutnya yaitu matematika. Dalam abad ke-20, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencakupi banyak sekali ilmu-ilmu sosial yang mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Matematika mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran dalam berpikir induktif. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan.
Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumusan mati. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Sebuah objek yang kita telah dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai dengan perjanjian kita. Umpamanya kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak. Maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak dapat kita lambangkan dengan X. Dalam hal ini hanya mempunyai satu arti, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Lambang matematika yang berlambang X ini kiranya mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak-anak. Dalam hal ini, pernyataan matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif, dan tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman, seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu empirik, melainkan didasarkan atas dedukasi. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri deduksi merupakan satu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif, serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Misalnya, jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungan dengan C, maka A tidak ada hubungan dengan C. Kebenaran kesimpulan di atas ini ditentukan bagaimana hubungan antara dua pernyataan sebelumnya. Pola penalaran ini tampakkan lebih jelas jika dinyatakan dengan bahasa simbolik sebagai berikut. Bisa kita lihat. Baik, akan lebih jelas jika dijelaskan sebagai berikut. Jadi diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungannya dengan C. Maka kesimpulannya A tidak ada hubungan dengan C. Dengan contoh ini, matematika bukan saja menyampaikan informasi secara jelas, namun juga singkat. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Penghitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematis memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi, bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran, di samping hal ini seperti bahasa, metode, dan lainnya. Adapun ilmu sosial yang dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapi tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tata ruang adalah sama sekali tidak relevan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.